Kali ini kita akan bahas tentang langkah-langkah untuk melawan pesimisme. Ini materi yang saya dapatkan dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta, edisi Martin Seligman, Oktober 2023. Nah, pesimisme ini adalah salah satu cara pandang atau sikap yang menghalangi kebahagiaan, sehingga kita perlu untuk menjauhkan, mengeliminasi pesimisme ini dari pikiran kita ya. Nah, apa aja langkah untuk menghilangkan atau menyingkirkan pesimisme ini? Yuk kita simak bersama-sama, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa follow akun saya, kemudian kasih tanda like, teman-teman juga bisa save maupun share video ini ke sebanyak mungkin teman-teman. Langkah pertama adalah kita kenali pikiran-pikiran negatif. Jadi kita akui dulu bahwa kita sedang mengidap, kita sedang melihat suatu masalah dengan sudut pandang pesimisme, kemudian kita analisis, kita rinci pikiran-pikiran negatif yang sedang muncul, yang sedang hinggap di dalam pikiran kita ya. Misalkan kita punya pesimisme tentang masa depan ya, kita ragu pada diri kita bahwa kelak kita akan dapat pekerjaan yang bagus, karir yang cemerlang. Nah, itu kita sadari dulu bahwa pikiran tersebut adalah sebuah bentuk pesimisme, sebuah bentuk keraguan-raguan yang merendahkan diri kita sendiri, yang mana itu harus segera kita singkirkan, harus segera kita benahi, kita arahkan ke pikiran yang lebih optimis. Langkah kedua adalah bantahlah sisi negatif yang kita pikirkan itu dengan cara counter example ya. Jadi memberi contoh yang melawan pikiran negatif tadi. Nah, misalkan tadi kita pesimis, kita ragu bahwa diri kita akan punya karir cemerlang di masa depan, bisa kita pikirkan, bisa kita lihat teman kita mungkin ada yang kuliahnya tidak selesai tapi ternyata bisa berhasil juga, atau bahkan tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, pendidikan kuliah karena biaya dan lain hal, tapi ternyata bisa juga sukses, bisa membangun usaha, bisa menjadi karyawan juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk, salah satu langkah supaya kita bisa menyingkirkan pikiran-pikiran pesimis dan menggeser menjadi pikiran yang optimis. Langkah ketiga adalah reatribusi, yaitu menyusun penjelasan baru yang menyingkirkan pikiran pesimis tadi. Nah, jadi kalau kita ragu, pesimis terhadap masa depan karena kita merasa ada yang kurang satu dan lain hal dari diri kita yang membuat kita pesimis. Nah, kita susun pikiran baru, statement baru dalam pikiran kita yang menggeser pikiran pesimis tadi. Nah, misalkan kita mulai pikir, saya kan sudah punya bekal gelar S1, saya sudah mengenyam pendidikan selama 4 tahun lebih, saya mengalami banyak hal di kampus, saya mengerjakan tugas-tugas dengan baik, saya ikut organisasi, saya aktif mengikuti seminar-seminar, saya aktif di kelas, dan lain sebagainya. Nah, kita meyakinkan diri kita bahwa kita punya bekal yang cukup untuk bisa meniti karir, bisa mendapat pekerjaan, dan kelak kita akan bisa punya karir yang cemerlang ya. Langkah yang keempat adalah alihkan perhatian dari pikiran pesimis. Nah, langkah ini sifatnya distraksi sementara ya. Jadi kita mengalihkan untuk melupakan, untuk menghindarkan, untuk mengeliminasi pikiran-pikiran pesimis tadi ya. Jadi misalkan kita sedang berpikir pesimis, coba kita alihkan, misalkan mendengarkan musik, kita buka streaming, misalkan kita nonton film ke bioskop, atau mungkin kita beribadah, kita ngaji, kita tenangkan diri dengan melakukan sholat, dan lain sebagainya. Langkah yang kelima adalah kita pertanyakan akar atau pemicu dari pikiran negatif kita. Nah, kenapa kita bisa memunculkan pikiran bahwa kelak kita tidak akan bisa sukses dalam karir, kita tidak akan punya karir yang cemerlang. Nah, kalau kita tahu sumber penyebab atau akar penyebab dari pikiran pesimis tersebut, nah kita coba cari tahu jawabannya. Kalau kita merasa kurang di A, B, C, satu dan lain hal, maka berarti kita harus menguatkan, kita harus menambal, kita harus memperkuat kekurangan-kekurangan kita yang jadi penyebab
pikiran-pikiran pesimis tadi. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk melawan pesimisme ala Martin Seligman. Kalau teman-teman pengen mendapatkan materi ini secara lebih lengkap, secara lebih utuh, apa saja teori-teori atau pandangan-pandangan Martin Seligman tentang kebahagiaan, bisa tonton di MJS Channel. Di situ ada ngaji filsafat full selama 2 jam yang disampaikan oleh guru kita Pak Fahrudin Faiz. Cari yang edisi menciptakan kebahagiaan ala Martin Seligman.